Silakan Bang. Hari ini kami sudah menyelesaikan sidang pertama dan terakhir sebelum menyampaikan kesimpulan terhadap pengaduan yang diajukan oleh klien kami, Dr. Bonatua Silalahi, yang pada hari ini sudah menyampaikan aduannya dan juga sudah menyampaikan bukti-bukti. Ada sejumlah 14-15 bukti surat dan juga menghadirkan satu saksi fakta, Saudara Michael Sinaga, dan juga dihadiri oleh para pihak teradu, anggota KPU, Bawaslu, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan satu pengalaman berharga karena dari jutaan penduduk Indonesia cuma satu orang Bonatua Silalahi yang mengadukan ke DKPP perihal arsip. Dan tentu bukan sembarang arsip. Tadi juga anggota DKPP menyebutkan arsip itu bukan kertas, tapi dia adalah objek yang bernyawa, bahkan subjek yang menentukan masa depan dan sejarah Indonesia ke depan. Jadi kita ingin menguji dan melaporkan dan meminta keadilan secara etika penyelenggara pemilihan umum, bahwa ada hal-hal yang memang harus dijaga, yaitu menjaga arsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum, bukan saja dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemilihan umum, tapi juga tata kelola administrasi pemerintahan. Dan itu yang ingin kita perbaiki. Jadi niat asli kita adalah Saudara Bonatua untuk menata, memperbaiki korektif kebijakan terhadap administrasi dan tata kelola administrasi arsip penyelenggaraan pemilu, termasuk dan tentunya syarat legalisir ijazah calon pemimpin bangsa. Untuk lebih detailnya Saudara Bonatua bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, baik, terima kasih ya Bang Joni sama Bang Lubis, nih lawyer kita ya. Jadi memang ini rangkaian ya dari hasil temuan saya, barang bukti yang sangat penting, fakta bahwa ada legalisir ijazah terlegalisir namun tanpa tanggal yang melanggar undang-undang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014 dan juga peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008 dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 234 tahun 1997 yang jelas menyebutkan bahwa itu salah, tidak boleh ada legalisir tanpa tanggal. Jadi memang ini tindakannya sudah lampau dan memang ini di DKPP ada permasalahan etik. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan perdatanya kita juga sudah laporkan ke Petun, tindakan perbuatan melawan hukumnya juga kita laporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Besok juga akan sidang ya, di mana para pihak yang bertanggung jawab di masa lampau itu hadir. Nah, di sini ini saya ada semacam clickbait bahwa saya meminta mengirim surat ke KPU, minta tindakan korektifnya melihat masalah ini kenapa bisa terjadi. Tentunya kita kan sama-sama tahu bahwa KPU punya kewenangan menerbitkan peraturan KPU ya, entah itu keputusan bisa, tapi tentunya dengan konsultasi dengan DPR dulu ya, yang kembali menjadikan Undang-Undang 43 tahun 2014 sebagai pertimbangannya dalam hal legalisir, supaya nanti dari KPU pusat sampai daerah itu wajib memeriksa keabsahan legalisir, apakah punya tanggal, cap, nama pejabat, NIP, macam segala. Jadi harapan kita KPU merespon dengan baik. Ternyata jawaban yang saya terima tidak memuaskan, malah ada yang tidak dijawab. Begitu saya membuat laporan baru dijawab kemarin, malah ada yang kemarin tuh baru 3 hari yang lalu dijawab, ada 2 surat. Makanya saya mempertanyakan etiknya para komisioner KPU, mengapa hal yang menurut kata Bang Joni tadi ini adalah rohnya, ada nyawanya, tapi sepertinya dianggap remeh. Nah, harapan saya nanti ke depannya hilangnya arsip fotokopi legalisir itu tidak terjadi lagi. Terjadinya penerimaan
dokumen fotokopi tanpa tanggal tidak terjadi lagi. Tentunya ini nanti akan mengimbangi upaya kita di Mahkamah Konstitusi ya untuk nanti di level undang-undang ya. Seperti itu. Jadi kedepannya ya harap besok kesimpulannya kita akan menyimpulkan beberapa temuan-temuan tadi yang satu fakta bahwa KPU yang ada sekarang tidak menyangkal bahwa sudah terjadi peristiwa ini. Ya, malah mereka sepertinya melepas tangan. Tapi nggak apa-apa, artinya memang mereka juga tidak fair kalau kita minta pertanggungjawaban akan kejadian yang bukan dikerjakan mereka secara etik. Saya rasa begitu dari saya. Mungkin ada yang menambahkan? Dari saya sedikit. Ya, silakan. Nah, ini saksi kita. Nah, dari saksi sedikit. Kita sedikit lah. Gua nggak muat soalnya ya. Oke. Terima kasih Pak Bonatua yang sudah mengajak saya menjadi saksi. Yang saya saksikan itu sebenarnya yang paling penting dari semua yang saya saksikan. Oh, itu saya ulang lagi ya. Ya, yang paling penting dari semua yang saya saksikan adalah bahwa ternyata selama ini Bawaslu pun tidak tahu apa-apa mengenai yang kita pertanyakan, yaitu ijazah. Ijazah ini sudah dipertanyakan Bambang Tri sejak 2016, bahkan 2017 Bambang Tri divonis penjara ya di Blora, tetapi 2019 Bawaslu mengaku tidak tahu apa-apa. Tadi orangnya sudah ada tuh, orang Bawaslu yang memegang pengaduan. Ketuanya yang masalah pengaduan. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di media massa. Saya sebagai wartawan sangat menyayangkan itu. Dan saya mengajak kawan-kawan supaya besok-besok tidak terjadi lagi. Kita kan dari kemarin bertanya-tanya nih, ijazah siapa lagi yang palsu? Ada yang gubernur, wakil gubernur, ada yang macam-macam lah DPRD. Nah, supaya 2024 tidak kejadian lagi, saya mau mengajak anak-anak muda, kita pertanyakan semua dokumen pencalonan siapapun yang mau mencalonkan diri di 2024. Jangan sampai Bawaslu pakai alasan-alasan seperti itu lagi. Tidak ada pengaduan, tidak ada yang memberikan surat kepada kami. Pertanyakan semua yang mau kita pertanyakan, termasuk siapapun, terutama yang mau mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Jangan sampai skandal yang memalukan negara seperti ini terulang lagi di 2029. Kalau terulang lagi di 2029, kitalah rakyat yang salah. Karena sudah parah sekali menurut saya ini. Itulah pelajaran yang saya dapat. Itu nanti mau kita jadikan bukti. Ya. Nanti kasus bahwa Bawaslu lalai ya. Bisa Bawaslu jadi. lalai. Di persidangan live tadi publik melihat, beliau tidak tahu. Iya, tidak tahu yang terjadi di media massa. Seharusnya mereka itu proaktif, bukan inaktif, bukan pasif. Karena mereka dibayar untuk itu kan. Betul. Seperti itu. Jadi itulah ajakan saya untuk anak-anak muda. Ada lagi? Ada mau ngomongin? Oke. Dari budayawan Betawi. Saya menambahkan khusus menguatkan ya. Saya adalah prinsipal penggugat dugaan pemilu curang pada tahun 2019. Ya, ini kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah memberikan gedung DKPP. Sebegini megah, namanya juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tidak numpang-numpang, supaya lebih berwibawa dan bermartabat. Nah, ini persoalan yang paling penting buat bagi bangsa Indonesia ke depan. Ini soal dokumen ijazah seorang calon presiden. Bagaimana kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik, jujur, bersih, amanah, dan pro-rakyat ketika di dalam proses peralihan kekuasaan yang kita bangga-banggakan namanya pemilu terjadi seperti ini. Saya adalah pelaku, saksi, sekaligus korban. Saya ditangkap oleh rejim karena menyuarakan terlalu keras tentang dugaan pemilu curang 2019. Makanya yang disampaikan oleh Bung Michael, salah satu anak muda yang peduli terhadap perjalanan bangsa ini, mari kita dukung secara bersama-sama. Jadi bagaimana tadi disampaikan oleh penasihat hukum, beliau satu di antara 280 juta manusia yang ada di Indonesia, hanya Dr. Bonatua yang punya perhatian untuk itu. Kenapa begitu? Ini bukan persoalan personalitas sebagai anggota KPU atau penyelenggara pemilu. Ini soal kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi oleh karena itu saya minta kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya para kaum muda, para generasi bangsa, penerus kepemimpinan Indonesia untuk mengawal kasus ini. Ini semua akan gugur di pengadilan ketika DKPP dan Bawaslu atau penyelenggara pemilu 2019 yang lalu menyatakan bahwa ijazah asli misalnya kami tidak temukan. Maka semua gugatan terhadap teman-teman kita, teman aktivis-aktivis kita yang dikriminalisasi akan gugur secara hukum dengan sendirinya apabila para pihak selaku pemegang kewenangan yang punya otoritas dalam penyelenggaraan pemilu ini menyatakan mereka bersalah, sebagaimana PMH yang dilakukan oleh beliau di PN Jakarta Pusat akan bersedia memaafkan apabila mengaku bahwa itu adalah kesalahan dan kekeliruan. Untuk seluruh anak bangsa, khususnya para aparatur negara, kita lebih baik malu. Saya ulangi ya, lebih baik kita malu di dalam proses kekeliruan ini daripada kita menyumbangkan, mewariskan kebohongan, kedustaan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Terima kasih. Surat yang diajukan itu isinya apa dan berapa kali, Bang? Boleh dijelaskan? Jadi surat pertama itu saya minta supaya mereka mereview ulang ya keputusan KPU tentang pencalonan presiden ya nomor yang tahun 2014 dan 2019. Saya sebenarnya bukan saya yakin mereka juga tidak bisa mengkoreksi itu jadi benar, tapi setidaknya dia responnya seharusnya kami akan lebih melihat ke depan, seharusnya begitu ya, bukan menjadi seperti tadi jawabannya. Bukan saya, itu bukan negarawan menurut saya. Ya kan? Ya kalau kita juga semua tahu bukan dia kok KPU waktu itu. Kita tahu kan. Tinggal ketik Google aja kita tahu. Itu surat pertama. Yang kedua juga saya bersurat bahwa KPU harus menyerahkan arsip-arsip yang dimilikinya termasuk ijazah. Kenapa? Karena terbukti arsip tahun 2005 dan 2010 dinyatakan hilang oleh KPU Kota Surakarta. Arsip itu penting. Kenapa? Itu adalah fotokopi ijazah terlegalisir stempel basah yang seharusnya itu diperiksa keasliannya benar nggak itu bisa dicek, itu forensik macam segala, fotokopinya, tintanya macam segala, tapi itu kan dinyatakan hilang per Februari 2026. Saya nggak tahu apakah sudah ada lagi. Itu yang tadi yang menurut saya jadikan alasan batu loncatan saya, tindakan yang menurut saya tidak etis selaku negarawan, begitu Mbak. Oke, makasih ya. Besok sampai ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PN Pusat dengan mediasi terhadap Pak Profesor Naim dan Profesor Budiari. Saya harap Profesor Naim dan Profesor Budiari datang, atau setidaknya kita pakai Zoom supaya kita tahu beliau itu masih hidup dan dalam keadaan sadar, mengakui bahwa itu tanda tangannya. Kalau melalui pengacaranya kita nggak tahu entah apa yang pengacaranya bilang, kita nggak ngerti, ya kan? Mohonlah melalui acara ini, saya mohon nih Pak Profesor Budiadi, Profesor Naim, hadirlah walaupun itu di Zoom, karena saya tahu Pak beliau itu kan sudah pada tua, nggak apa-apa. Yang penting beliau ada suara bahwa oh ya itu memang saya yang mengangkat lawyer saya, kuasa hukum saya, begitu. Makasih. Oke.